Apa? Ngapain? Kamu mau kemana? Cina. Hai, sekarang kita udah di mana? Itu Di Chengdu. Kita mau lihat? panda. Iya, dah. Chengdu, walailah. Panda. Waduh, ini pasukan bocil. Ada itu bukan bocil. Ini namanya Citewon Gang. Bagus ya, daerahnya enak banget. Tapi ini Chengdu banyak polusi juga loh. Ini adalah tempat breakfast kita hari ini. Karena bandara kita jauh banget dari kota. Kita coba makanannya Chinese Rose Restaurant. Karena kita private tour, jadi kita naik bus sendiri. Dan kita mau makan di hotel ini. Kita mau cobain makanannya antara western dan Chinese food. Bubur, kacang merah, bubur cair, western, tahu, telur, nasi goreng. Dimsumnya orang Cina nih, cuman putih-putih, nggak ada rasa. Ini local food banget guys makanannya guys. Sekarang kita sudah ada di tempat panda. Waduh, lucunya, gemes. Panda family, sini Panda family, duduk, dadah. Panda. Ya, kita mulai perjalanan kita. Ada gemus. Mana Panda Coffee mau dong? Tempatnya gede tuh. Katanya daerahnya ini ada menampung 200 panda dewasa. Tuh red panda kesukaan Ren. Gemes, kamu gemes. Ya. Tuh, kita udah mau ketemu panda tuh di atas pohon. Kelihatan nggak tuh? Nah, kan? Lagi makan. Tuh panda lagi makan tuh. Panda mah males tuh, sukanya bobo. Ada tiga bangun dia. Kecil deh baby yang itu. Panda bob. Keren lah kita di atas jembatan ngeliat-ngeliat panda ini. Panda gede, panda tua sama panda muda ini namanya. Apa aja jalannya? Itu kita seorang ditemukan kelelahan. Panda kecil, Bu. 1, 2, 3, dadah. Ada panda gedenya lagi makan bambu. Nah, kita berjuang naik tangga jauh. Halo. Sekarang jajanan panda. Perjalanan mencari Kentucky. Panda ice cream. Oh, Naicha ini. Mako panda. Cenco Naicha di botol bambu. Milk tea di dalam bambu. Gimana, enak? Dadah, kita mau pulang dulu dari tempat panda, oke? Itu namanya Bambu Tower, karena ini gedungnya mirip bambu. Kita sudah mau balik ke tempat souvenir. Emang kamu ngerti main beginian? Jadi kita bakal naik 200 meter ke atas. Setiap ada tangga kecil seperti ini, bisa naik lift kecil. Janganlah tinggi. Nah, ntar kakinya pegel, nggak bisa tidur. Mana hotelnya? Ini makan dulu. Kita mau makan siang dulu di sini. Chinese food lagi. Bagus restorannya. Jadi restoran ini tuh adalah restoran yang dipilihin sama private tour kita. Tuh. Oh, meledak. Banyak makanannya, bakso kuah, daging enak, bakso kuah lagi, daging, udang asam manis. Ini makanan travel banget tuh. Langsung makan dia. Meme tidur di sini, lucu banget. Tidur di stroller dia. Setelah makan siang enak kita, tur kali ini kita diajak ke jalan-jalan ancient-nya dari kota Chengdu. Ini ternyata diceritain kalau Chengdu itu ternyata adalah salah satu kota yang legend juga karena dia apa? Si Mai ini makanya ini. Tuh. Jadi kalau di Three Kingdom itu di sini adalah tempat dari Shu Kingdom, dari Liu Bei sebagai rajanya, dan ada Zhuge Liang, Guan Yu, Chang Fei, semua itu dari kota Chengdu ini ternyata. Makanya di sini banyak jual-jual untuk barang-barang souvenirnya. Ntar kita mau lihat ya apa aja. Tuh bagus banget. Kita mau nyari souvenirnya Shu Dynasty. Ya, lucu ya. Benteng dan pohon besar. Bagus banget daerahnya. Lantainya pun masih kayak keramik batu, licin tapi bagus. Beli apa kalian guys? Apa itu? Roll. Keisi mah. Apa? Cheese.
Ceritanya ada alat untuk mengayak daun teh. Promonya. Wo hen mei hen tianyi. Makanan anak-anak banget nih. Mimi mau kasih papi nggak? Enggak. Ah, sedih. Kan papi tadi nggak pilih. Tuh ada Kuan Yu tuh lagi nunjuk-nunjuk di atas tuh. Dulu gue inget banget di sini hampir beli alat musik Cina yang kayak batu ditiup-tiup ada bolongnya. Lu pernah kesini? Pernah dong. Yang gede juga ikutan ya. Tuh pemandangannya bagus. Ini mau ikutan juga. Oh, tuh pandang orang asik tuh. Tuh kalau orang tea time-nya di sini jagung, ubi, snack. Ini apa nih? Mau tofu, tahu berbulu. Mei mau kepang-kepang ya, mau jadi Rumi, Mei. Kasih lihat kepangnya dong. Sekarang kita lagi ada di Chengdu People's Park. Ini adalah tempat kita santai di sore-sore sambil mau ngeteh di sini. Di sini banyak monumen-monumen lucu. Great Wall tuh. Mendadak rame. Gila. Tuh. Tea time-nya kuaci, ubi, daerahnya kayak gitu. Konsepnya kue putu Cina nih, kue putu Cina. Terus selain tempat ngeteh di sini gue banyak market dengan konsep lucu. Nah di sini ada tentang perjodohannya nih benar-benar kayak di pick ya. Ada blind date-nya. Kita bisa ngeliat kandidat orang untuk mau cari pacar. Orang-orang yang mau cari jodoh. Di sini yang pink itu cewek-cewek, ada bagian cowok yang biru. Dipilih tipenya mau yang seperti apa. Nah ini yang cowok nih yang bagian biru. TV-nya cowok kok lebih sedikit ya. Ada yang kasih foto juga. Sekarang kita ke Quan Chai Alley. Shopping market di dekat People's Park. Sekarang kota-kota di Cina begitu foggy karena polusi. Jalan-jalan mengelilingi kota Chengdu hari pertama. Begitu banyak sepeda listrik di Cina. Sudah tidak ada motor sama sekali. Dari yang normal sampai bentuknya aneh. Setelah berjalan 2 km sampai juga di Quan Chai Service. Quan Chai Alley. Jadi ini adalah jalanan yang besar, lama-lama semakin dalam semakin mengecil. Jalanan besarnya semakin menjadi kecil. Ini shopping area yang lebih elit, lebih bagus. Cimol Cina ya, cimol Cina. Kentang ternyata bukan cimol. Sini ada snack aneh Cina nih, rabbit head, kepala kelinci. Di Quan Chai Alley ini ada Pop Mart Cina. Labubunya minum teh. Ini yang namanya Quan Chai. Dari jalan besar sekarang menjadi jalan sempit. Iya, apaan sih ini lucu banget tapi dia. Makan malam kita. Oh di sini restoran gede-gede gini banyak ya. Makan malam kita hari ini. Ini dia hotel kita di Chengdu. Kamar Chengdu kita. Siapa bobo sama mami? Siapa ayo? Sama papi aja. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, mari kita sarapan. Everyday Chinese breakfast, kita makan roti aja. Selamat pagi di hari kedua, kita mau jalan-jalan. Memori Chengdu International. So, I will take you to the landmarks. Eastern Suburb Memory. 3. Oke. That's good. Di sini bisa belanja banyak. Fuji, beli kamera, Oppo, Huawei. Putar. Kan lagi foto. Iya, jalan kudanya. Pohon natal. Loh, ini berat banget nih anak-anak ini nih. Papi loh, kuda-kuda aku tinggal kalian ya. Tuh, lihat tuh. Aduh, dia lucu banget. Jangan, udah mau masuk. Ini baru nih. Ini salah satu landmarknya. Dia juga kereta tua. Tuh. Snack kimchi andalan kuku Yenian. Tada. Kimchi enak. Enak. Kecil aja. Aku belum ambil loh. Ya ampun. Mei. Aduh, kamu jangan ngambil sendiri. Sarung tangannya kotor. Mei kan pakai sarung tangan, kotor jadi merah. Ambilin aja ya. Aku ambil yang kecil. Doyan dia, lucu banget. Ini nih ciri khas di Cina. Snack udah jadi. Naicha hangat. Enak tapi rasa tehnya berasa ini. Dan gak aneh-aneh rasanya. Jajanan China. Nostalgia banget kayak pacaran nih makan snack. Nah kimchi minumnya Koko Naicha kalau dulu. Cuman sekarang bawa bocil.
Udah nggak single lagi tuh. Bocil-bocil ini berisik sekali. Ini loh bocil-bocil berisik banget loh ini loh. Nah, kita menyeberang jalan. Sekarang kita udah pindah tempat mau makan siang dan ternyata makan siang adalah favorit kita, makanan bebek. Beijing Kao Ya, 全聚德. Let's go. Enak lah. Dada is coming. Kalau di sini bebeknya itu dagingnya juga dipotong, jadi dalam bungkusannya nggak cuma makan kulit. Ya. Satu timun. Oke. Namanya suka makan bebek sekarang. Coba. Wah, tos sama kamera. Sekarang kita lagi di jalan shoppingnya lagi. Hari kedua kita di Chengdu, kita diajak jalan-jalan siang ini di jalan utamanya dia. Jadi ini kayak jalan utama, kayak Orchard Road-nya. Di sini ada yang namanya Kowloon Plaza. Ini adalah tempat belanja yang paling wajib di sini dari zaman dulu. Jalan ini lurus 15 menit ke sana ke IFX. Termasuk salah satu landmark. Begitu juga dengan mall yang nanti ada Taikoo Li, ada yang ada panda besar. Nanti kita akan ke sana lihat-lihat. Rame nih Wang Fuqingnya Chengdu. Lihat, Jer. Ada panda gede banget. Waduh. Gede banget, Mei. Mei mau foto sama panda gede nggak? Nggak mau, serem. 1, 2, 3. Hui Bao Zi. Sorry. Terlihat seperti bakso biasa. Tuh, kelihatan mall yang ada pandanya. Taikoo Li IFS. Oh, udah sulap ya? Di mall IFS ini kita mau cobain Chinese food yang lagi terkenal. Namanya Fei Da Chu. Jadi ada jualan daging cabai hijau kalau nggak salah, babi cabai hijau. Nih, fan, oh sapi ini yang terkenal, yang cabai hijau. Oh, bagus sekali. Sedap. Enak. Nah. Shaolin tofu, Oh, tahu. Oh, dia porsinya gede loh ternyata loh. Wah. Sincia diaduk-aduk rame-rame. Pemandangan malam di Chengdu. Kalau ini ya super santuy, kalau yang ini nih. Super santuy. Super santuy. Nggak boleh tiduran. Itu pencet remote-nya. Oh, ada yang joget di atas, kita lihat dulu. Makan malam. Ramai banget tempatnya. All you can eat hot pot for tonight. Setelah makan malam, sekarang sudah hampir jam 10 malam. Kita masih ada satu tempat tujuan terakhir di hari kedua ini. Kita mau lihat mall paling besar di Asia yang underground, namanya SKP, yang ada di kota Chengdu. Itu halus. Halus. Hati-hati, motor. Hati-hati. Mana nih? Itu dalam mall tapi keburu tutup. Yang sudah terang. Ya. Selamat pagi hari ketiga. Hari ini kita akan mau kopi Pengkou, tempat gunung di dekat Chengdu yang tempatnya lebih tinggi dari Jiuzhaigou. Yang danaunya itu kemarin orang bilang bagus banget. Di sini lebih tinggi lagi. Kalau Jiuzhaigou itu sekitar 3.000 ketinggian dari dataran laut, ini 4.500. Kita akan melakukan perjalanan bus selama 4-5 jam. Sampai jumpa lagi Chengdu. Pemandangannya sudah mulai gunung-gunung. Bagus banget pemandangan. Obat yang dikasih sama Taoyonya buat melancarkan napas dan peredaran darah. Begitu udah rasa gimana sih? Nggak pahit? Melewati terowongan terus dari tadi. Berarti ini gunungnya dibolong. Akhirnya kita sampai juga di tempat makan siang kita. Di sini tempatnya agak udah di pedesaan gitu ya, dan tempatnya kecil, cuman pemandangannya bagus banget. Kita udah mulai tinggi banget nih. Ini tempat makan kita. Makanan kita kita sudah di gunung. Wih, pakai lucu banget sih kamu. Deket banget kamu. Sini bikin video sama aku yuk. Sini. Jadi cuma Batu Pi Pengkou. Bagus banget sih pemandangannya. Om tante napasnya sudah tipis. Sampai di pemberhentian pertama. Waduh bagusnya. Karena di musim dingin. Kita video lagi. Dadah. Bagus banget. Sekarang kita di pemberhentian kedua. Sudah semakin dekat dengan puncak gunung. Tadi naik 20-an menit lagi. Ngebutnya udah kayak kambing gunung.
Udara sih udah mulai tipis loh, udah berasa tadi. Dari bus aja tuh ketinggiannya dahsyat. Kita masih naik lagi dan ini sudah mulai berguguran. Ada yang pilek, ada yang pusing, ada yang mual. Di sini disediakan food court buat orang-orang yang udah mau stay karena banyak yang gugur, banyak yang kepala udah pusing dan nggak mau naik lagi. Pauce, jauce. Sekarang kita naik buggy lagi menuju ke tempat yang lebih tinggi, tempat yang bisa main salju. Puncak tempat bermainnya di Pipengkau. Seperti ini. Airnya jernih banget. Bisa nggak bikin bola saljunya? Basah. Wah, ajar. Jangan ke orang ya. Iya. Mei. Bagus ya. Memang udah lemas. Wah, ada tempat main ski beneran guys. Jadi anak-anak di sini bisa main beberapa permainan. Kita orang gede boleh main jet ski. Di sini bayar 100 kuai untuk 15 menit. Boleh sama anak-anak berdua. Kayak gini tempatnya. Luas juga. Bagus pemandangannya. Wah. Nih kalau anak-anak boleh main kayak biang lala pakai ban. Gimana rasanya megang salju pertama kali? Dingin nggak? Wah. 3. Halo Mei, wah kenceng banget. Wah kenceng loh. Wah seru gak Mei? Udah kenceng banget ya Rado. Wey. Wah ini cepet banget ini. Wah. Gue yang main salju aja deh. Let's go. Iya. Rumahku. Hai. Rebel. Kita akhirnya udah balik lagi ke titik tengah tadi yang ada kantinnya. Medannya berat banget ternyata ke atas buat orang tua, kasihan juga. Tadi juga anak-anak udah capek aja ya. Pegel ya. Licin, tinggi, anak gue yang kecil juga ada minta digendong terus. Bahkan tadi pas lagi turun bagi ada keponakan gue hampir jatuh dari sana karena dia ngantuk, kecapean. Dan dia duduk di bugi paling belakang, mungkin lain kali jangan ada yang duduk di sana, agak bahaya. Sekarang kita sudah sampai di hotel kita. Dekat banget tempatnya, cuma 5 menit. Hotelnya lucu dan kayaknya masih bagus deh, masih bersih. Seperti ini hotelnya. Kayak asrama kata Jerado. Tapi pemandangannya dong. Nah kita hari ini makan di hotel restoran. Makanan kita setelah turun dari gunung. Halo guys, ini aku udah sampai di Pengkau. Ini kamarnya. Ikut aku yuk. Ikut aku yuk. Ya. Ini kasurnya. Udah apa lagi? Ini ada penghangatnya, ya ada sofanya. Bagus. Pemandangan dari kamar kita. Tuh restoran yang tadi kita makan. Good night, Pipengkau. Day 4 jam 7 pagi langsung check out. Di hari keempat ini kita akan berangkat ke Chongqing nanti malam. Tapi sebelum itu dalam perjalanan kita akan jalan-jalan melihat seperti irrigation dan 2 tempat lainnya. Satu nasinya loh. Oh iya. Tuh enak. Sekarang kita ada di kota kecil namanya Tujiangyan. Ini adalah tempat irrigation system di mana sudah berumur 2.300 tahun. Nggak tahu dulu buat apa, ntar kita lihat historinya kenapa 2.300 tahun lalu dibuat irrigation system untuk penanaman. Nah kita lewatin lower bridge-nya beneran. Kita ngelewatin sungai yang deras banget loh ini. Ini dia jembatannya. Sungainya deras banget dan dingin banget. Goyang weh. Iya, sama gue juga. Ini lagi di jembatan bergoyang. Serem nggak, Mei? Kita di Love Bridge. Kok Mei nggak lihat sini? Mei love Mei semua. Jadi setelah dijelasin ini adalah pembagian irrigation pertama. Jadi yang menarik adalah di 2.300 tahun yang lalu mereka bisa bikin dari sungai besar ini dibagi ke sungai kecil dan buatan, dan yang ini adalah jalur utamanya. Tapi karena jalur ini banyak pasir dan batunya, jadi bisa dibuat di dalamnya itu hanya aliran atasnya aja yang kesini yang bersih, sehingga 80% batu dan pasirnya itu udah ke sebagian kiri.
ke jalur utama, sehingga yang mengalir ke kota itu air yang benar-benar lebih bersih. Nanti akan ada pembagian kedua lagi untuk lebih besarnya lagi, untuk pembersihannya lagi. Lalu di bagian ketiga ada lagi, dan semuanya itu handmade di 2000-an tahun yang lebih. Di 2000 tahun lebih itu untuk benar-benar secara strict mengatur volume air ke kota Chengdu. Ini sekarang kita di bagian irrigation kedua. Pembagiannya di sini lebih dangkal jauh dibandingkan dengan di sana. Karena ini di musim dingin, jadi ini lagi volume airnya lagi tidak terlalu besar. Ternyata begitu dikasih lihat videonya yang lagi di summer, itu adalah yang bagian paling banyak airnya, itu airnya kotor. Karena dia dari gunung, banyak pasir dan batu-batunya, dia menjadi sangat coklat. Dan tempat ini akan ditutup karena sangat berbahaya untuk orang lewat. Alirannya sekarang kirain udah deras, ternyata belum deras. Itu tadi bagian kedua, itu adalah bagian ketiganya. Dia jadi bottleneck benar-benar, jadi mengecil untuk menjaga nggak bisa ke kota Chengdu-nya. Itu pancake ya? Ada lucu-lucu banget nih, tuh ada minuman panda. Everything all about panda. Teh kembang. Wah, enak banget, tangan hangat. Oh, xie. Kamu mau juga? Nah, lihat nggak boleh pegang ya, nggak boleh makan ya. Panas loh, panas baru jadi. Ini bentuknya nih. Bagus banget dia, ada air mancurnya. Pengairan dari irrigationnya. Airnya dingin. Dingin. Pasti kamu mau ikutan pegang juga. Air tangan, basah dong air tangannya dong. Cuke liang. Ini adalah pohon yang umurnya udah 1700 tahun. Yang masih dirawat. Dan kenapa ada patung-patung cuke liang dan segala macam? Karena mereka adalah officer-officer yang selalu dari awal sampai sekarang ganti-gantian menjaga dan memberikan kontribusi untuk maintenance irrigation systemnya. Dan ini adalah Ting Pao Chen. Ini adalah orang itu adalah gubernurnya dari provinsi ini, dan dia adalah penemu dari Kung Pao Chiting, namanya Ting Pao Chen. Makanya namanya Kung Pao Chiting. Nah, jadi zaman dulu ceritanya ada 4 besi ke dalam, ada 4 bar besi ini untuk menandakan kedalaman saat mencuci sungainya. Jadi setiap tahun sekali mereka mencuci dengan teknologi zaman dulu. Mereka menghentikan sungai dengan struktur seperti ini dan batu-batu dibungkus bambu. Nggak tahu dalamnya gimana, cuman dia bersihin pasir dan batunya itu sampai ketemu dengan 4 iron bar ini adalah kedalaman maksimal untuk dia bersihin. Dia nggak boleh terlalu dalam karena nggak boleh terlalu tinggi juga. Ini adalah gerbang menuju Ancient City-nya. Ini map irrigation system yang tadi kita lihat. 1, 2, 3. Iya, dia bikin miniaturnya, Jer, buat kita belajar. Ini nih pemandangan kota yang kalau malam bagus. Dia lampunya bakal nyala semua. Cuma kita lewatnya siang hari ini karena jadwalnya seperti itu. Malam kita harus ke Chongqing naik kereta. Panda besar. Makan siang kita. Perjalanan menuju Chongqing. Kita sudah di stasiun mau berangkat. Kalau di Cina bukan cuma bandara doang yang gede, tapi stasiun keretanya juga gede. Karena negara ini kan banyak daratannya dan keretanya itu maju, banyak kereta cepat. Seperti kita dari Chengdu ini ke Chongqing itu cuma sekitar 1 sampai 2 jam. Cepat banget. Kita sudah mau masuk kereta. ...347 km per jam, men. Cepat banget. Stasiun Chongqing. Hai. Wah. Terasa stasiun kita tadi nempel sama Paradise Walk. Akhirnya kita melihat Haiti lo, guys. Our first dinner at Chongqing. Ini restoran kita malam ini. Wow. Ini makanan apa nih? Hotel kita di Chongqing selama 3 hari. Ini lobinya. Dan karena kita dari kemarin udah belanja Taobao, kita kirim ke sini karena kita di sini cukup lama, sekitar 3-4 hari. Udah ada barang-barang yang dititip di resepsionis sampai sini. Halo guys, bentar aja di Chongqing. Kamarku ya. Ini kamar mandi. Waduh, bagusnya. Terus apa lagi? Ini kasurnya. Nah. Ini berangkasnya. Wow, gue ada apa lagi? Ada apa lagi, Pak? Di 1 miliar.
Fasilitasnya ada apa lagi sih, Pak? Duduknya. Oh, ada apa lagi? TV-nya. Oh, bagus, pinter. Ada apa lagi? Pemandangannya ini ya. Tanya. Oke, laku. Pemandangannya tuh, tinggi banget kita. Kita mau sarapan dulu. Day 5. Kita lihat sarapannya di Ramada Encore. Hari ini makanannya Chinese food. Ada Jiaozi. Hari ini kita udah keluar lagi dan kita ada di tempat pembuatan porselen zaman dulu. Sekarang tempatnya seperti ini. Kita akan jalan-jalan 1,5 jam dan ada cerita lucu. Ternyata di Chengdu dan di Chongqing ini sama-sama tempat yang selalu foggy, cloudy, jadi mataharinya kurang. Bahkan katanya orang-orang di sini itu cowok-cowoknya paling tinggi rata-rata 165 cm. Nggak tinggi. Karena kurangnya matahari dari mereka kecil sampai gede. Susah banget buat mereka mendapatkan sinar matahari yang panas seperti kita. Rame juga nih, rame. Pagi-pagi isinya orang tua semua, kagak ada orang muda. Orang-orang pada kerja. Dulu ini tempat pembuatan porselen. Memang bisa nggak mainan barunya? Diputar yang panjang. Ya, jangan dibolak-balik. Sekali panjang ke depan. Seret. Dia jual bumbu mala. Papi mau lihat kepala goyang. Goyang nggak? Goyang juga. Iya. Jalanan Santa Yesus. Ay, Yusho. Tuh, Papa suruh coba. Ya, ay, Yusho. Ay, Yusho. Beli jeruk di sini. Kita udah mau sampai di depan ujung gang. Di ujung gang ini ada danau gede banget, bagus. Kita mau lihat. Tuh. Pemandangan danaunya. Sekarang kita udah sampai di tempat makan siang kita. Kita mau makan Cantonese food. Wow. Keren banget tempatnya. Pemandangannya juga bagus tuh. Ikannya panjang amat. Sekarang kita siang ini ke Chinatown. Kita akan bermain-main di sini sebentar selama setengah jam. Landmark Riverside. Tapi ini jalanannya keren tuh. Ada gereja, liftnya bisa, elevatornya bisa dikena hujan. Jadi kita hari ini jalanannya turun terus. Nanti di bawah baru dijemput sama bus lagi. Dinding penuh ukiran. Starbucks-nya keren banget loh. Starbucks China version. Misinya gede banget deh, ada perosotan. Akhirnya kita masuk. Ternyata ini Miniso. Ternyata ini miso yang seperti Miniso. Oh, dia nggak cuma satu lantai, ternyata 2 lantai. Sore ini kita ada di stasiun Litsupa yang terkenal, yaitu stasiun yang ditembus sama kereta. Buset, ini rame banget. Litsupa-nya nggak ada yang lewat. Iya, kereta datang. Kayak kurang naik, Mama. Sekarang kita ada di gedung pemerintahan yang sudah dibangun dari tahun 1951. Jadi gedung ini dibangun 2 tahun dari kemerdekaannya China di 1949. Dan umurnya berarti sekarang sudah 74 tahun gedung ini. Gedung pemerintahannya Chongqing. And this is the Grand Palace. Another side is the museum. Sekarang kita ada di tempat paling viral di Chongqing, yaitu gedung yang menyala semuanya. Namanya Hongyadong. Tapi kita nggak pas datangnya. Mestinya kita datang itu di bagian yang dia belum nyala, terus kita lihat nyalanya. Gila. Pemandangan Chongqingnya keren banget. Ini loh tempatnya, tapi kita nggak jadi bisa lihat dia pas nyala. Ada kapalnya jalan. Sekarang kita ada di Paradise Walk. Mau makan Haidilao, China. Wow, beda kelas. Bagus banget, ada kue-kue, ada barnya. Wah, buka lagi, So. Ada apa di dalamnya? Ih, lucu. Oh, oke. Jadi hari ini kita dapat apel dari Taoyounya karena ini hari Natal, Ping An Jie. Jadi hari ini kita udah hari ke-6. Tadi gue lupa bawa kamera DJI-nya. Ketinggalan di bus. Tadi kita udah ke satu tempat yang tempatnya di mana Art Street. Banyak ngelihat barang-barang dan tempat-tempat lucu. Hari ini kita mau makan Korean barbecue, all you can eat. Ini pemandangan hari ini. Dan tadi baru dapat cerita juga, ternyata orang Chongqing ini memang budayanya berbeda-beda ya. Ternyata cowok-cowok di sini itu terkenal takut sama istri karena istri-istri di sini tuh lebih bad tempered, galak. Kenapa orang Sichuan sini galak cewek-ceweknya?
karena summer di sini panas banget, sekitar 40 sampai 42 derajat, jadi mereka lebih bad tempered, lebih gampang marah. Dia juga katanya tuh. Tuh, yuk kita cerita-cerita yuk. Jadi Meme suka nggak di Chongqing? Suka. Makanannya apa yang Meme suka? Apa? Hai di laut. Hai di Lao mah di Jakarta juga ada. Saya suka banget yang hai di laut yang di Cina. Oh, gitu ya. Sampai kita ini tempat makan Korean barbecue kita siang ini. Wow, jadi ini makanannya buffet. Ada cauce, ini tempat segmen kita ambil sayur-sayuran. Ini daging-daging yang bisa kita pilih. Banyak loh dagingnya. Gorengan, bakar-bakar enak. Lucu banget nih orang Chongqing pada makan di luar. Pemandangannya menghadap mall. Halo guys, sekarang aku lagi di sini bersama Meme guys. Dia nggak mau jalan, dia capek banget. Padahal dia nggak ngapa-ngapain guys. Gimana ini guys? Hah? Udah gede banget. Bye. Jadi berat banget guys. Turun ya? Enggak. Aduh berat. Lihat tuh tanjakannya tinggi banget. Sekarang kita di jalan baru lagi yang naik sekitar 1 kilometer tangga seperti ini ke atas. Oh, view-nya pemandangan ini. Oh, dirakit dia. Mendaki gunung. Chongqing kota tangga. Seperti duren pemandangannya. Ini gedung-gedung tua dia yang lama. Naik tangga kolam renang. Bisa coba dulu naik dulu, kayak mau berenang, habis berenang naik tangga. Raffles City. Nah, kita kesini karena ternyata Capital ini adalah salah satu mall terbesar di Chongqing yang katanya punya feng shui. Kalau di Indonesia namanya feng shui. Feng shui itu menandakan kalau gedung ini salah satu gedung terbaik yang diciptakan di Chongqing, yang menentukan kalau Chongqing itu bisa maju sampai sekarang ya karena gedung ini dibangun dengan baik, arah menghadap pintunya, menghadap apanya semua diatur. Dan gedung ini dibangun dari 2018 sampai sekarang, berarti sudah sekitar 7 tahunan. Keren banget pemandangannya. Tada! Kalau foto gini jadi kayak di Twin Tower Malaysia ya. Let's go, kita foto. 3 cup. Sama ya kelihatan ya? Iya dong, dapat belakang sama. Wah, kena loh. Di kapal tapi. Mana kapal? Aduh, kapalnya gede banget tuh. Di dalam sana ada lubang ke tanah air. Kita mau makan malam di sini, makan Thai food. Jangan ikut Koko loh, Koko suka gak jelas loh. Malam Natal kita makan Thailand di depan Christmas tree. Nah. Ping An Ye. Ini restoran Thailand yang kita mau makan. Bagus banget restorannya. Oh, kayak fine dining. Ada ikan hiu, Mei. Wow. Oh, ikan hiu gede banget. Wow. Ada orang yang masuk tuh. Mau kasih makan tuh. Wah, dia jepit makanan. Wow. Malah dikasih ikan-ikannya. Kasih makan hiu. Dia juga takut ya? Iyalah, nggak boleh deket-deket. Dia juga takut kok. Iya, deket banget. Merry Christmas. Hari ini hari terakhir kita dan kita mau naik cable car. Gondola kita bisa muat sekali naik 60 orang. Oh, bagus. Chongqing. Let's go. Kita sudah jalan. Sekarang ini view dari seberangnya. Bagus nggak tuh? Jangan lompat-lompat, Dek. Sekarang kita akan melewati jalanan old road-nya Chongqing. Jadi jalannya dari sini kita akan menanjak naik ke atas sana. Wah, ini mah jalanannya kayak pancoran ini. Membelakang ini jembatan Ciang.
Namanya Longmenhao. Bagus ya pemandangannya. Chongqing ini banyak pemandangan dan tempat-tempat seperti ini. Popo semangat, Meme sih masih semangat. Oh, Meme sih masih semangat banget tuh. Waduh. Longmenhao. Menunggu ibu-ibu lagi belanja. Ini adalah mall yang paling terkenal di sini, Ring Mall, The Ring. Wah, dekorasi Natalnya bagus banget. Wow. Ini nih namanya The Ring karena di atasnya ada ring. Ada air terjun, ada rumah Santa. Bye bye Chongqing. Ada apa nih? Mallnya nih. Ada tempat main basket. Di tengah mall ada lapangan basket. Weh, tenang. Lebih nggak manis daripada spiku ya. Coba ada roti lantainya apakah lebih enak daripada yang di Bandung apa namanya? Spiku. Makmur Jaya. Makmur Jaya. Dia di mana? Oh nih katanya nggak ngantuk, sekarang ngantuk banget, nggak mau bangun. Jatuh. Ketemu juga akhirnya naik andalan kita. Di tengah-tengah tiba-tiba ada Gua Panda. Kalau di hutan lo ketemu panda segede ini sih kabur. Malam hari kita makan di Pipayuan. Wah, hotpot terbesar di dunia. Bisa muat 5.400 orang makan. Bagusnya. Masih terkagum-kagum dan bingung liatnya. Miniatur kompleknya. Satu gunung dia bikin jadi hotpot, Jar. Waduh, malahnya pedas banget. Salah satu dagingnya yang datang. Ikan seperti salju. Ya, sendoknya jatuh. Wah, malah di sini apa nggak bisa diminum. Cuma minyak.